Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat bikin penasaran dari part ke partnya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 207 bertepatan dengan bab ke 978. Beberapa waktu yang lalu mereka sama seperti ayahnya yang sangat membenci ibunya yang egois dan membawa uang mereka pergi. Setelah melewati hari yang sulit, mereka sering memarahinya di dalam hati. Tapi hari ini dia baru tahu ternyata ibunya bahkan lebih menderita dibandingkan dirinya, dan itu jauh lebih sulit. Mereka berempat paling hanya menderita di dalam pusat penahanan, tapi Ken Hoken malah menderita di tambang batubara. Ekspresi Nyonya Besar Xiao yang ada di samping terlihat sangat buruk. Dia bukan kasihan dengan apa yang dialami Ken Hoken, tapi dia sayang dengan uang yang dihilangkan Yi Chen. Pada saat ini Nyonya Besar Xiao berjalan ke arah Xiao Changgan dan menampar wajahnya dengan keras waktu dia tidak siaga. Plak, tamparan itu membuat Xiao Changgan tercengang. Dia melihat ibunya sendiri dan bertanya dengan kaget, "Ibu, kenapa kamu memukulku?" Nyonya Besar Xiao memarahinya dengan penuh emosi. "Aku memukulmu karena kamu adalah anak yang tidak berbakti. Aku sejak awal sudah mengatakan untuk memberikan uangnya padaku, tapi kamu bermain curang denganku. Kamu tidak bersedia mengeluarkan uang itu. Bagaimana hasilnya? Keluarga Xiao hancur. Bukankah uangmu itu juga hilang?" Canggan langsung merasa malu ketika dia mendengar ini semua. Jika dia tahu sejak awal kalau Yi Chen akan mengambil semua uang ini, dia lebih baik memberikan uang itu kepada ibunya. Setidaknya bisa menyelamatkan kesulitan grup Xiao untuk sementara waktu. Tapi dirinya waktu itu tidak ingin hancur bersama grup Xiao, jadi dia memainkan siasat. Tapi tidak diduga kalau semuanya hancur juga menyebabkan istrinya menderita. Ketika memikirkan ini, dia merasa bersalah kepada istrinya, ibunya, bahkan kedua anaknya. Hatinya sangat sedih ketika dia memikirkan penderitaan yang dialami istrinya. Dia memeluk Qian Hoqian dan menangis bersama. Wudong Hai berjalan ke depan beberapa orang ini. Pada saat ini dia berkata dingin, "Sepertinya kalian punya dendam besar dengan Yi Chen. Jika aku memberikan kesempatan balas dendam kepada kalian, apakah kalian bersedia?" Su Changgan langsung berkata begitu dia mendengarnya, "Bersedia, aku bersedia. Aku akan membunuh bajingan Yi Chen itu." Nyonya Besar Xiao bisa menebak kalau dia membawa satu keluarga mereka ke sini untuk menghadapi Yi Chen. Ini bisa membuktikan kalau dirinya pasti punya dendam yang sangat besar kepada Yi Chen. Jadi Nyonya Besar Xiao mengangguk, "Tuanmu, selama Anda memberikan kesempatan kepada kami, kami pasti akan menghadapi Yi Chen." Su Changgan berkata dengan marah, "Siapa yang bisa memberikan pistol kepadaku, maka aku akan membunuh bajingan itu." Wudong Hai sangat puas dengan sikap keluarga ini. Yang dia inginkan adalah sikap ingin membunuh Yi Chen. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Aku katakan sejujurnya padamu, sebenarnya aku juga punya dendam besar bersama Yi Chen. Dan aku sangat ingin membunuhnya. Musuh adalah teman. Maka aku meminta kalian sekeluarga ke sini. Jika kalian juga sangat ingin membalas dendam, maka kalian bisa kerjasama denganku." Nyonya Besar Xiao berkata, "Tuanmu, silakan Anda berikan perintah. Apa yang harus kami lakukan?" Wudong Hai berkata, "Aku akan mengambil nyawa Yi Chen sendiri. Aku akan mengirim kalian kembali ke Jinling dan menyelesaikan semua masalah yang kalian hadapi saat ini. Tujuan kalian hanya ada satu kelak, memikirkan semua cara untuk memancing kemarahan Yi Chen dan mengalihkan perhatiannya. Aku akan membuatnya kelabakan sebelum membunuhnya." Nyonya Besar Xiao merasa sangat senang ketika dia mendengarnya. Dia sebenarnya tidak terlalu peduli apakah Wudong Hai bisa membunuh Yi Chen atau tidak. Yang dia pedulikan adalah Wudong Hai membutuhkan pertolongannya. Jika seperti itu, ini sama artinya mendekatkan keluarga Xiao dengan keluarga Wu. Keluarga Xiao hampir mati, tapi sekarang bisa menjadi mitra keluarga Wu. Maka ada kesempatan untuk hidup kembali.
dan tidak hanya bisa hidup kembali, bahkan akan lebih hebat daripada puncak kejayaan mereka. Jadi Nyonya Besar Xiao berkata kepada Wu Donghai, Presiden Wu, cucuku Xiao Churan merupakan istri Yi Chen. Dia membuka sebuah perusahaan dekorasi, ada konflik bisnis dengan grup Xiao kami. Jika Anda bisa membuat grup Xiao bangkit kembali, maka kami bisa menyerangnya. Wu Donghai mengangguk dan berkata dengan datar, kamu tenang saja, aku akan investasikan uang sebanyak 80 juta yuan ke perusahaan kalian untuk menyelesaikan semua hutang kalian. Jika kalian melakukan dengan baik, aku akan terus berinvestasi. Nyonya Besar Xiao sangat senang ketika dia mendengar ini. Uang ini datang begitu saja tanpa perlu melakukan usaha apapun. Selama periode ini, dirinya terus merasakan kalau grup Xiao tidak mungkin bisa bangkit kembali, tetapi tidak diduga kata-kata Wu Donghai memberikan kekuatan yang kuat padanya. Satu-satunya masalah grup Xiao adalah tidak punya uang. Mereka punya hutang puluhan juta. Dia masih tidak tahu harus bagaimana mengurusnya sekarang. Pihak bank harus menekan untuk membayar pinjaman mereka. Jika bisa membayar mereka, maka tidak akan ada masalah sama sekali. Grup Xiao punya hutang 80 juta, tapi Xiao Yeqian telah menginvestasikan 10 juta pada waktu itu. Pihak bank juga menyita pila mereka juga begitu banyak barang pusaka miliknya. Pada waktu itu mereka hanya perlu membayar puluhan juta hutang mereka, maka pila dan barang pusaka akan dikembalikan oleh bank. Selain itu masih ada sisa puluhan juta di rekening perusahaan. Masalah mereka akan segera teratasi. Xiao Helong dan Xiao Wei sangat senang mendengarnya. Mereka berdua melihat Nyonya Besar Xiao dan bertanya dengan senang, Nenek, apakah kita bisa tinggal di Pilak kembali? Apakah kita tidak perlu menjadi gelandangan lagi? Xiao Wei merasa senang sampai menangis. Apakah aku tidak perlu memakai krim murahan lagi? Nyonya Besar Xiao ingin mengangguk, tapi dia tiba-tiba mendapatkan satu ide hebat. Jadi Nyonya Besar Xiao berkata kepada Wu Donghai, Presiden Wu, keluarga Yi Chen dan keluarga kami seperti air dan api. Mereka sangat berharap bisa mengantarkan kami ke tambang batu bara, mengantar kami ke pusat penahanan supaya tidak kesal melihat kami. Tapi jika kami kembali, maka kami akan bertemu setiap hari dan dia pasti akan merasa sangat kesal. Bukankah Anda ingin membuat dia kelabakan? Kamu hanya perlu mengirim kami ke belakangnya, maka sudah bisa membuatnya emosi. Wu Donghai langsung merasa senang begitu dia mendengarnya. Dia bertanya sambil mengerutkan keningnya, Nyonya tua, kamu ada ide apa? Katakan dengan jelas, tidak perlu berputar-putar denganku. Nyonya Besar Xiao berkata dengan senang, Presiden Wu, keluarga Yi Chen tinggal di Villa Thompson kelas atas Jinling. Kamu tidak tahu bagaimana sombongnya mereka karena punya villa ini, terutama menantu keduaku itu. Dia benar-benar tidak tahu malu. Dia juga mengatakan kepadaku kalau orang seperti kami bahkan tidak layak menjadi penunggu rumahnya. Jika kami tiba-tiba menjadi tetangganya dan bertemu setiap saat, coba Anda pikirkan bagaimana perasaan mereka sekarang. Mata Wu Donghai langsung bersinar. Sial, ini lumayan menarik. Coba kamu pikirkan, kamu baru saja masuk ke sebuah villa mewah dan menikmati hari-hari menyenangkan setiap hari, kemudian melihat musuhmu yang menjadi gelandangan yang bahkan tidak bisa makan. Bukankah perasaanmu itu sangat menyenangkan? Tapi jika tiba-tiba suatu hari begitu kamu bangun dan menemukan musuhmu yang menjadi gelandangan menjadi tetanggamu, maka kehidupanmu bahkan akan seperti di neraka. Wu Donghai adalah orang yang percaya dengan Feng Shui dan keberuntungan. Dia percaya kalau seseorang memiliki keberuntungan Feng Shui yang baik dan suasana hati yang baik, maka semuanya akan berjalan lancar. Tapi jika keberuntungan seseorang terpengaruh, maka apa saja yang dilakukan akan ikut terpengaruh dan kehilangan minat pada segala hal. Anggur yang paling enak juga akan terasa tawar. Makanan yang paling enak juga akan merasa hambar. Lama-kelamaan suasana hatinya akan terpengaruh. Emosi negatif ini juga akan mempengaruhi keberuntungan Feng Shui-nya, bahkan akan mempengaruhi kesehatan pribadinya. Dalam ilmu Feng Shui, segala sesuatu yang membuat orang mudah tersinggung di sebuah hawa negatif. Suara keras juga
hawa negatif. Cahaya terlalu terang juga hawa negatif. Suasana hati yang buruk juga hawa negatif. Beberapa hawa negatif ini tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada bentuk, tanpa jejak, dan sulit dihilangkan. Jika dirinya mengirim keluarga Xiao dekat dengan Yi Chen, ini sama artinya memberikan hawa negatif kepadanya. Yi Chen pasti akan tersiksa setiap hari. Wu Donghai terlihat senang ketika dia memikirkan ini. Kalau seperti itu, aku bisa belikan satu pila Thompson kelas atas. Selain itu, akan berada di samping pila Yi Chen. Kemudian, kalian sekeluarga akan tinggal di sana. Nyonya besar Xiao gemetaran karena senang mendengar ini. Lagi pula, mengapa dirinya bisa bertarung dengan keluarga putra kedua, dan kenapa bisa sampai diantar ke pusat penahanan? Semua ini adalah pila Thompson kelas atas. Dirinya sangat berharap bisa tinggal di pila Thompson kelas atas. Bahkan mimpi pun dia ingin tinggal di sana. Untuk menikmati kemewahan tak tertandingi, menikmati kehidupan mewah seperti itu. Namun pada akhirnya dirinya tetap tidak bisa melawan keluarga putra kedua. Jangankan masuk ke pila Thompson kelas atas, mereka bahkan pila lama mereka juga disegel bank. Tapi situasinya telah berbeda saat ini. Dirinya telah punya dukungan keluarga Wu sekarang. Wu Donghai terlihat senang mendengar kata-kata tadi. Sepertinya dia sangat membenci Yi Chen. Selama bisa membuat Yi Chen menderita, maka dia akan merasa sangat senang. Bahkan Nyonya Besar Xiao sendiri tidak menyangka Wu Donghai bahkan menyetujuinya begitu saja dan akan membelikan satu pila untuknya. Bukankah ini artinya dirinya sangat beruntung? Jika seperti itu, dirinya akan mendapatkan pila Thompson kelas atas. Jadi dia berkata penuh semangat kepada Wu Donghai, "Presiden Wu, Yi Chen sekeluarga tinggal di pila Thompson kelas atas nomor A05. Aku tahu tata letaknya sewaktu aku pergi ke sana. Sebelah kanan kiri A05 ada A04 dan A06. Jika kami bisa tinggal di A04 atau A06, maka Yi Chen pasti akan merasa sangat kesal." Nyonya besar Xiao sangat pintar. Dia sangat pintar berhitung sepanjang hidupnya. Sebenarnya ada seri pila B di belakang seri pila A, tapi pila seri A adalah unit terbesar di pila Thompson kelas atas, maka dia menyebutkan pila nomor A04 atau pila A06 kepada Wu Donghai. Dengan begini, dirinya akan tinggal di pila mewah yang sama dengan Yi Chen. Bukankah ini sangat sempurna? Pila Thompson kelas atas A seharga 100 juta yuan lebih. Pila itu merupakan pila paling mahal di kota Jinling. Bagi keluarga biasa, tidak mungkin mereka bisa memilikinya dalam kehidupan ini. Bagi keluarga kaya biasa, kalau bekerja keras sepanjang kehidupan ini, masih ada kemungkinan memilikinya. Bagi keluarga kaya raya, setelah bekerja keras selama 10 tahun, baru ada kemampuan untuk tinggal di pila seperti ini. Tapi bagi keluarga Wu, pila seperti ini adalah sesuatu yang murah. Bahkan saat sekarang keluarga Wu sedang menghadapi masalah besar. Bagi keluarga Wu dengan aset senilai ratusan miliar yuan yang mereka miliki, mereka tidak peduli dengan pila seharga 100 juta yuan lebih. Dan juga Wu Donghai sudah memikirkannya. Pila ini dibeli oleh keluarga Wu untuk ditinggali keluarga Xiao. Bukan berarti diberikan untuk keluarga Xiao. Berarti pila ini adalah properti milik keluarga Wu. Mungkin saja dalam 2 tahun harga pila ini akan naik dan memberikan keuntungan untuk keluarga Wu. Jadi kenapa dirinya tidak melakukannya? Jadi Wu Donghai menganggukkan kepala lalu berkata, "Karena kita berencana untuk menjalankan bisnis yang besar bersama-sama, tentu saja kita akan memenuhi permintaan kecil seperti ini. Begini saja, aku sekarang akan memerintahkan bawahanku untuk mencari tahu apakah pila nomor 04 atau 06 sudah dijual atau belum. Kalau sudah dijual juga tidak apa-apa, aku bisa membeli kembali dari pembelinya dengan harga yang lebih tinggi. Setelah membelinya kembali, kalian bisa tinggal di sana." Lima anggota keluarga Xiao pun langsung sangat bersemangat. Terlebih Xiao Changgan menatap mata nyonya besar yang penuh rasa memuja. Dirinya malu mengira ibunya sudah tua, mungkin sudah tidak berguna, tapi tidak menduga benar saja perumpamaan
perumpamaan lama itu, orang tua juga berguna. Kalau dirinya sendiri barusan mendengar keluarga Wu ingin berinvestasi kepada keluarga Xiao untuk membantu keluarga Xiao membangun kembali grup Xiao, dirinya mungkin sudah sangat bersemangat dan berterima kasih. Tapi ibunya tidak seperti itu. Nyonya muda dengan tenang menganalisis psikologis Wu Donghai dan langsung mendapatkan sebuah villa untuk keluarga Xiao. Walaupun hanya tinggal di sana, masih tidak tahu apakah akan jangka panjang atau tidak. Tapi bukankah ini bagus juga? Tapi Nyonya Besar Xiao tahu jelas dalam hati karena sudah bergantung kepada keluarga Wu. Dia harus memikirkan cara untuk menambah kesejahteraan dirinya. Pilihannya boleh tidak langsung diberikan kepadanya untuk sekarang, tapi komitmen untuk memenuhi standar minimum kehidupannya sudah terjamin. Jadi dia menatap Wu Donghai tersenyum dan berkata, "Presiden Wu, Anda sungguh dermawan, tapi masih ada sesuatu yang ingin saya minta kepada Anda." Wu Donghai menganggukkan kepalanya dan berkata, "Katakan saja apa?" Nyonya Besar Xiao berkata, "Presiden Wu, Anda bisa melihat aku dan aku sudah tua. Mungkin hidup saya hanya tersisa beberapa tahun. Tubuh tua ini juga sudah tidak sanggup bekerja keras. Kalau hari ini Anda memintaku untuk tinggal di Villa Thompson kelas atas, besok Anda membunuh si bajingan Yichen itu, bukankah itu berarti besok saya harus keluar dari villa itu? Lagi pula orang penting seperti Anda membunuh bajingan seperti Yichen itu adalah hal yang mudah." Setelah menyanjung dan mengambil hati Wu Donghai, dia menatap Nyonya Besar Xiao dan berkata, "Kamu ingin aku memberikanmu sebuah jaminan agar kamu bisa tinggal di villa itu untuk jangka panjangnya?" Nyonya Besar Xiao langsung mengacungkan jempolnya lalu berkata dengan menyanjung, "Memang tidak ada yang bisa terlewati dari mata Presiden Wu. Saya seorang wanita tua yang tidak rakus akan kekayaan, hanya saja tubuh ini sudah tua, sudah tidak kuat bekerja keras, ingin hidup lebih nyaman. Jadi bisakah Anda menandatangani sebuah kontrak pernyataan setidaknya Villa Thompson kelas atas setidaknya akan diberikan untuk kita tinggal selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, tidak peduli saya masih hidup atau tidak, keluarga Xiao akan keluar dari villa itu." Menurut Nyonya Besar Xiao, 10 tahun sudah cukup lama. Lagi pula, hak untuk memiliki sebuah properti hanya selama 70 tahun. 10 tahun sama dengan sepertujuh biayanya. Villa yang setidaknya seharga 100 juta yuan, 1/7 kurang lebih 20 juta yuan. Dan juga tahun ini dirinya sudah 80 tahun, mungkin tidak bisa hidup 10 tahun lagi. Wu Donghai tidak peduli dengan villa itu, tidak mungkin kalau diberikan kepada keluarga Xiao. Lagi pula dia tidak sebaik itu, tapi kalau membiarkan mereka tinggal di sana untuk 10 tahun sebenarnya bukanlah masalah baginya. Jadi Wu Donghai berkata, "Ya, kalau mau 10 tahun aku berikan 10 tahun. Tapi kalian harus mengurus masalah untukku dengan baik, secepat mungkin menyelesaikan masalah Yichen. Nanti aku akan memberikan kalian hadiah." Nyonya Besar Xiao bergegas menarik keluarganya lalu menundukkan badan mereka kepada Wu Donghai. Ekspresinya terlihat sangat bersemangat. Anggota keluarga Xiao yang lain juga sangat bersemangat. Dengan begini, keluarga Xiao sudah memutarbalikkan keadaan mereka. Tidak hanya grup Xiao terselamatkan dan juga mereka bisa tinggal di Villa Thompson kelas atas, rumah yang lebih bagus dari rumah paling bagus mereka sebelumnya. Dan juga Wu Donghai sudah berjanji untuk membantu grup Xiao. Mungkin saja dengan bantuan ini grup Xiao bisa memiliki perkembangan pesat. Saat ini Wu Donghai berkata, "Aku sekarang akan memerintahkan seseorang untuk memeriksa Villa Thompson kelas atasnya. Aku akan secepat mungkin membeli Villa Thompson kelas atas nomor 04 atau 06 hari ini. Kalian tinggal di ruang tamu lebih dulu. Setelah aku selesai mempersiapkan semuanya, aku akan mengirim kalian kembali ke Jinling. Nantinya untuk investasi grup Xiao, aku juga akan langsung mengirimkan uangnya ke rekening perusahaan kalian." Anggota keluarga Xiao sangat bersemangat dan bergegas berterima kasih. Kemudian satu keluarga itu pun tinggal di rumah tamu keluarga Wu. Villa keluarga Wu sangat besar,
terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah tempat tinggal keluarga Wu, bagian lain khusus untuk bawahan dan pelayan mereka, dan satu bagian lagi untuk tempat tinggal tamu. Keluarga Wu membeli lahan yang luas sendiri, lalu membangun villa itu sendiri di atas lahan itu skala beberapa kali lebih dari Villa Thompson kelas atas. Bagian rumah tamunya saja ada belasan kamar, diaturnya untuk mereka satu keluarga bersantai. Pelayan keluarga Wu membawa mereka ke bagian rumah tamu dan memberikan mereka 4 kamar. Nyonya besar Xiao Xiao Helong, Xiao Wei masing-masing mendapat 1 kamar. Xiao Changkun, Xiao Changgan dan Kian Hokian berdua tinggal 1 kamar bersama. Saat mereka sudah masuk ke dalam kamar masing-masing, Sojangan merasa tidak sabar dan langsung memeluk Kian Hokian, lalu berkata dengan gelisah, "Istriku, belakangan ini kamu sudah menderita. Aku sangat merindukanmu, istriku." Sambil mengatakan itu, dia sambil melepaskan pakaian Kian Hokian. Kian Hokian juga merasa emosional. Sudah lama tidak bertemu dengan suaminya, tiba-tiba bertemu lagi dengannya. Tentu saja dia merasa sangat senang, dan juga mereka berdua masih merasa manis-manisnya dalam pernikahan mereka. Dia saat seperti ini jadi terasa seperti bulan madu setelah mereka berpisah untuk sesaat, tapi hati Ken Hoken merasa sangat cemas. Tentu saja dia percaya saat berpisah dengan suaminya, suaminya di luar tidak mungkin bermain sembarangan, dan juga dia tidak ada energi untuk melakukannya, terlebih lagi karena dia ditahan di dalam rumah untuk waktu yang lama. Tapi dirinya tidak sesetia itu lagi. Saat dia ditabang batu bara dan memiliki atasan yang menekan dia, dirinya pun menjadi wanita simpanannya, hampir setiap hari mengkhianati suaminya. Dia sangat khawatir suatu hari nanti suaminya akan mengetahui semua itu, kemudian membenci dirinya, bahkan marah kepada dirinya. Jadi dia memutuskan untuk menyimpannya dan membawanya sampai mati, tidak akan memberitahu siapapun. Wow, luar biasa sekali guys ceritanya, membuat kita penasaran ingin mengetahui cerita kelanjutannya. Tapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di video berikutnya, di part selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.